Wala raiba fi annahu yuwafiqu ulama al-Islam idh yuqarriru dzalika muwafiqan lahum wa ghairu munkirin bid-darurah. Dan tidak ada keraguan bahwasanya Ibn Taimiyah di sini mengikuti ulama Islam karena dia yuqarrir itu dan dia tidak mengingkari bid-darurah. Maka itu adalah pendapatnya secara yakin, pendapat ini adalah pendapat Ibn Taimiyah secara yakin, dan tidak ada dan tidak boleh ada satupun untuk berdebat dalam masalah ini karena ini sorih ya ini. Wala yasihu li mutahawwikin. Mutahawwik ini mutahawwir. Jadi mutahawwik al-wuqu' fi syai' bi qillati mubalatin wa ghairu rawiyah. Dan tidak boleh untuk salah satu orang yang terburu-buru tiba-tiba masuk hadza kadzibun ala Ibn Taimiyah. Habib Ali berdusta atas Ibn Taimiyah seperti gurunya Saifullah. Habib Ali yakdzib ala Ibn Taimiyah. Habib Ali yang turun nas. Ada saya rasa tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Dan saya harap hal-hal semacam ini tidak terlalu banyak diulangi lah, karena sekali dua kali mungkin kita akan terasa, tapi lama-lama memang akhlak mereka semacam itu. Kita tidak bisa untuk melarang mereka tidak memaki kita, tapi kita hanya bisa untuk menata hati kita. Ini kalam-kalam yang tidak ada gunanya, anggap saja macam radio rusak kan atau perkataannya burung kakak tua. Kenapa akhlak yang mengatakan semacam ini hanya mencaci maki tanpa memahami apa yang dia katakan. Wallahu a'lam. Ayo. Wala yasihu li mutahawwikin ay yas'ama anna Ibn Taimiyah innama saqa dzalika ala lisanil khusum kama qala ba'dhum. Dan tidak boleh ada satupun yang mengatakan ini adalah penukilan saja ala lisanil khusum, seperti yang etada batu. Seperti yang sebagian itu sudah terbiasa semacam itu. Wakana yumkinu nasuqu juz'in yasirin min hadzal kalam walakinna atharna suqahu kamilan li alla yusari'a ba'dal mughirri li alla yusari'a ba'dal mughirri bil qawli bi anna mazakna kalamah walam nasuqhu kamilan linatamakkanu min ilzamihi bima la yaqulu bihi. Ya, ini kalamnya kan panjang sekali kan, tulis saya panjang sekali ini. Sebenarnya aku bisa saja untuk tidak tulis semuanya, tulis sedikit saja. Cuma saya takna nanti orang-orang akan tuduh saya Syekh Said Foda ini berdusta atas Ibn Taimiyah. Syekh Said Foda tidak menukil, tidak amal di dalam menukil, hanya dinukil yang merubah konteks seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tertipu oleh Ibn Taimiyah ini ya nih. Wakana, ayo sila kama ta'ud difa'anhu, seperti yang mereka itu terbiasa untuk membela Ibn Taimiyah dengan uslub-uslub yang buruk semacam ini, walaupun banyak daripada mereka di dalam hati mereka itu mengetahui bahwasanya ini adalah pendapat Ibn Taimiyah dan keyakinannya, walaupun apa yang banyak ditulis oleh Ibn Taimiyah itu ala lisanil khusum, maksudnya beliau itu menukil daripada kalam-kalam lawan-lawan Imam Razi atau lawan-lawan Ibn Taimiyah. Tapi masalahnya Ibn Taimiyah meyakininya Imam Razi, ada beliau menukil pendapatnya lawan Imam Razi. Masalahnya Ibn Taimiyah juga juga meyakini apa yang dia nukil untuk melawan Imam Razi. Kenapa? Yang pertama tidak ada komplain, yang kedua di dalam show-nya ini, di dalam konteksnya ini ada penguatan terhadap kritikan terhadap Imam Razi. Dua perkara ini secara khusus sudah menguatkan apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah, yang sudah menguatkan apa yang kita pahami saya dan Said Foda guru saya atas yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah. Setelah itu Ibn Taimiyah kembali lagi untuk mengkonfirmasi perkataan itu, dan itu adalah pendapat A'immatul Islam, dan itu adalah muqtadul aqli sharih, bahwasanya asy imma mutahayyiz atau qaimun bil mutahayyiz, bukan mutahayyiz atau ghairu mutahayyiz, bahwasanya mutahayyiz wa qaim bil mutahayyiz itu adalah muqtadul aqli sharih wa qaulu a'immatil Islam. Aywa. Wa idza kana kadzalik fal munazi'una yaquluna innal aqla sharih yamna'u an yakuna al aqlu as-sharihu mawjudan ma'a ghairihi yusbitu mawjudan ma'a ghairihi. Aywa. Kalau memang semacam itu, maka al munazi'un dibilang was-sahih anal murad bil munazi'in huna munazi'ur razi fima yuqarriruhu min qawaid wa qada'i wa humul mujassimah, yani fal munazi'un ay munazi'una al imam razi, karena memang dari awal
al aslu dakwah lil Imam Razi. Yang lainnya apa? Yunaziul Imam Razi, bahwasanya yaquluna anal aqlu sharih yamna'u an yakuna, yakni aqlu sharih sendiri itu melarang akal sharih yusbit maujudan ma'a ghairihi laisa bidakhilin fi ghairihi wala kharijin wa laisa bimubayyin lahu wala hais. Bahwasanya aklu sharih ini melarang ada satu maujud yang tidak di luar dan tidak di dalam, tidak qaimun bin nafsi, tidak mutahayyiz dan tidak qaimun bil mutahayyiz, dan tidak qaiman bin nafsihi au yakunu qaiman atau qaiman au yakunu qaiman bin nafsihi dalam dan tidak berbeda dengan qaim bin nafsihi yang lain kecuali dengan jihah wa nahwu dzalika minal ma'ani yang bisa ditakbirkan dengan ibarat-ibarat yang berbeza-beza. Aywa. Wa mazala imamul Islam yaquluna anna al-aqla yamna'u wujuda hada. Wa mazala, dan tetap a'immatul Islam itu melarang keberadaan ini. Apa itu? Qaiman binafsihi tapi ghairu mubayyin ahaduhuma bil akhar bihasabil jihad, tidak kharij tidak dakhil. A'immatul Islam mazalu, yakni mazalu yamna'una hada. Faqaulul qail, aywa, faqaulul qail hada qaulun bi anna al-mawjuda la yakunu illa jisman aw qa'iman bihi wa nahwi dzalik la yadfa'u ma dzakara ba'da dzikrina ba'da ma taqaddama min qaulihim fa inna awwala man ibtada'a fi hadhihi al-aimah hada qaul bi anna, dan ini adalah faqaulul qail, maka qaulul qail, pendapat seseorang yang mengatakan bahwasanya ini adalah pendapat bi annal mawjud tidak mungkin kecuali jisim au qaiman bil jisim au nahwi dzalik la yadfa'u ma dzukir ba'da dzikrina ba'da ma taqaddam min qaulihim fa inna awwala man ibtada'a fi hadhil ummah wasful mawjud bi adami nihayah wal jahm, yakni orang yang pertama yang membuat bid'ah di dalam hadhihi ummah untuk mensifati mawjud, hadal mawjud la nihayata lahu, la nihayata lahu itu jahan. Setiap mawjud pasti ada batasnya, dan ini kan yang diisbatkan oleh Ibn Taimiyah bi anna Allah itu mempunyai had. Kalau Allah tidak mempunyai had, yang pertama kali mengatakannya siapa? Jahmiyah. Aywa. Tengok, aywa. Wal jahm wal lafdul mutahayyiz. Tengok, dari awal Ibn Taimiyah itu tidak beliau itu setuju dengan makna mutahayyiz, makna jisim. Yang beliau tidak setuju hanya lafdul mutahayyiz, lafdul wal lafdul mutahayyiz wal jisim wal had wal nihayah. Lafadznya saja. Lafadz mutahayyiz, jisim wal had wal nihayah, dan tanzihur rabb bihadhil asma. Yakni Anda itu mensucikan Allah dengan nama-nama ini kulluha min bid'il jahmiyah. Yakni Anda mensucikan Allah dari nama-nama ini, Allah tidak mempunyai hati, semua itu bid'ah Jahmiyah. Tidak perlu Anda mensucikan Allah daripada nama-nama ini. Cukup nama-nama ini maknanya memang ada. Pas nama-namanya itu kalau memang maknanya benar, tidak ada masalah. Pas nanti mungkin masalahnya adalah masalah bid'ah istiqmalil alfa, bukan masalah maknanya. Maknanya tidak ada masalah, karena yang pertama kali berbicara tentang nama yang tidak boleh dipakai adalah siapa namanya? Jahmiyah saja. Hasilu kalamihi, aywa. Hasilu kalamihi anna kulla qa'imin bi nafsihi mawjudun ma'awilihi la budda an yubayyinahu bil jihah wal hayz al mulazim lil jihah bid darurah al aqliyah. Hasil kalamnya bahwasanya setiap qa'im bi nafsihi yang ada bersama ghairi pasti harus, setiap qa'im bi nafsihi itu kalau dia itu tidak berbeda dengan qa'im bi nafsihi yang lain, harus berbedanya itu dengan arah ini dengan ini. Perbezaannya harus dengan arah ini di samping ini atau sebaliknya. Aywa. Wa idza qala al-khasmu bid darurah aqliyah, mubayyanah bil jihah ini darurah aqliyah. Wa idza qala al-khasmu, aywa, wa idza qala al-khasmu al-munazzih lillah 'anil jihad inna hadzal qawla yastalzimu anna kulla mawjudin imma an yakuna jisman ay mutahayyizan aw qa'iman bi jismin fa jawab Ibnu Taimiyah falyakun hadzal lazim sahihan. Aywa, ya, kalau ada orang yang mengatakan khasm bahwasanya kan ini dan ini qaimun bi nafsi, ini qaimun bi nafsihi. Tabayun antara keduanya itu mesti dengan jihad. Ibn Taimiyah mengatakan itu. Oke, kemudian Anda mengatakan kalau memang semacam itu, nanti pendapat anta wahai Ibn Taimiyah yang mengatakan setiap qaim bi nafsihi mubayyanahnya mesti dengan jihad.
yalzam minhu, bahwasanya setiap mawjud pasti jisim atau qaimun bil jisim. Ini lawazim perkataan Anda Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwasanya qaiman bin nafsihi, tabayunnya mesti tabayun jihawi. Nanti lazimnya menjadi lazim, yakni lazim daripada perkataan ini setiap mawjud imma jismun atau qaiman bil jisim. Apa jawabnya Ibn Taimiyah? Muskilah. Falyakun hadzal lazim. Memang itu hakikatnya. Aywa, memang itu hakikatnya wujud semacam itu, memang hakikatnya Allah semacam itu, tidak ada masalah. Yakni falyakun hadzal lazim sahihan idzan wala yasihu an nunkira i'tiqaduna li annahu yalzamu anhu dzalik. Yakni kita tidak bisa untuk mengingkari keyakinan kita karena keyakinan kita yalzam bahwasanya Allah itu mutahayyiz, yakni Allah itu pasti mutahayyiz atau qaimun bil mutahayyiz. Kita tidak bisa untuk mengingkari semacam itu. Karena memang lazim daripada keyakinan kita semacam itu, dan saya rasa itu benar katanya Ibn Taimiyah. Falyakunil ilah jisman idzan, maka tidak ada masalah Allah itu jisim, dan kita tidak membahayakan kita. Dan ini tidak menafikan dari Allah itu jisim, tidak menafikan apa yang kami katakan daripada sholihul akal, bahwasanya sholihul akal mengatakan bahwasanya asy' imma mutahayyiz atau qaimun bil mutahayyiz, bukan mutahayyiz atau ghairu mutahayyiz, tidak. Ayo wala tansa anna Ibn Taimiyah yunsibu dzalika kullahu li a'immatil Islam wa ulama'ihim fala yaqulanna wahidun inna hadza laisa kalaman. Dan jangan lupa Ibn Taimiyah menisbatkan ini Allah itu imma mawjud imma hayyiz atau qaimun mutahayyiz atau qaimun bil mutahayyiz. Ini adalah pendapat a'immatul Islam, dinisbatkan oleh Ibn Taimiyah semacam itu. Maka jangan ada satupun orang mengatakan bahwasanya ini bukan pendapat, ini bukan keyakinan Ibn Taimiyah, atau ini atau mengira ini hanya menukil, ada nyukilan Ibn Taimiyah, dan Ibn Taimiyah hanya menukil dan tidak meyakininya. Wa yahtaju bi anna kulla hadhil alfat mukhtara'atun min al-jahmiyah. Kemudian ini adalah mukhtara'ah daripada Jahmiyah biasa. Fastimalatu bi hadhihi surah la yasih an yadfa Ibn Taimiyah wa at-tariq li inkari ma thabata ladayhim annahu haq. Maka menggunakan lafaz-lafaz jisim dengan semacam ini, diharamkan menggunakan lafaz jisim atau tidak boleh menggunakan lafaz jisim, tidak bisa untuk menafikan apa yang diyakini oleh Ibn Taimiyah dan para pengikutnya, bahwasanya Allah itu jisim adalah perkara yang benar walaupun lafaznya tidak menggunakan lafaz jisim. Ayo wa huwa anna kullu mawjudin qaimun bi nafsihi fa huwa mutahayyizun. Yani apa yang diyakini oleh Ibn Taimiyah itu benar, bahwasanya setiap mawjud qaimun bi nafsihi, dia itu pasti mutahayyiz wa fi jihad, dan yang semacam itu pasti jisim secara istilah. Dan ini yasduq alal qaim alal mungkin dan wajib yang qaim bi nafsihi wa yalzamu ala dhalika al-i'tiqad anna kulla mawjudin fa huwa imma jismun aw qaimun bi jismin fa huwa ma nasabnahu ilaihi. Dan yalzam kepada ini, pada keyakinan ini, bahwasanya setiap mawjud imma jisim atau qaimun bil jisim, dan ini apa yang kita nisbatkan kepada Ibn Taimiyah, dan ini adalah wuduh keyakinan Ibn Taimiyah, dan yang sudah ditasrih kepada beliau miraran, karena kita melihat pengikut Ibn Taimiyah itu yang sudah terbiasa fanatik untuk membela Ibn Taimiyah itu menuduh orang yang menisbatkan hal ini kepada Ibn Taimiyah itu berdusta. yakni Syekh Said mengatakan Ibn Taimiyah mengatakan al-mujud imma jismun aw qaimun bil jisim. Biasanya akan mengatakan Syekh Said berdusta. Syekh Said mengatakan, tengok siapa yang lebih pantas didustakan, saya atau Ibn Taimiyah atau mereka. Bahwasanya Ibn Taimiyah menisbatkan kata-kata al-mujud imma mutahayyiz aw qaimun bil mutahayyiz kepada a'immatul Islam. Itu dusta apa tak? Dusta. Saya mengatakan yang benar. Pengikut Ibn Taimiyah mengatakan Syekh Said berdusta. Al-an siapa yang lebih berhak dikatakan berdusta? Saya, Ibn Taimiyah, atau para pengikut Ibn Taimiyah? Falyantur ayyul fariqaini ahaqqu bi tuhmatil kadhib. Silakan falyantur, silakan tengok, silakan pikir siapa yang lebih berhak dikatakan berdusta. Ayo. Wala tansa anna ahada abruzi ikhwani lil bahsi wal munadharati anna man saqa qawlan ala sabilil hikayah an ghairi
ولم ينقده أو يرده فيعتبر هذا القول قولا له. Jangan lupa, di antara kaidah perdebatan yang paling basic itu, kalau Anda menukil perkataan orang lain dan Anda tidak menukil dalam kitab Anda perkataan orang lain dan Anda tidak mengkritiknya, ini adalah pendapat Anda. Kalau tidak, untuk apa Anda? Kalau tidak, untuk apa Anda nukil? Apalagi kalau di dalam nukilan Anda itu ada bau-bau Anda setuju dengannya, ada bau-bau Anda menguatkannya. Wahadal kalam qawi, wahadal kalam qaulu a'immatil Islam. Ini kan bau-bau Anda apa namanya? Anda menguatkannya kan? Tidak ada bau-bau menguatkan hadza qaulak. Apalagi kalau ada bau-bau menguatkan. Pas atau Ibn Taimiyah layak kilunya kan? Tidak paham hal-hal semacam ini. Wahaihat. Banyak daripada mereka yang bisa untuk memahami apa namanya tadqiqat seperti yang dikatakan oleh Syekh Said Fudel di sini. Aywa. Wa yutalabu bi iqamati dalil alaihi la ala mujarradi sihhati sanadi ila qailihi. Fama baluka idza kana apa namanya? Wa yutalabu lahu, yakni ketika Anda mengatakan ini Anda nukil, maka Anda diwajibkan untuk apa dalil ini benar. Bukan hanya ini sanad kepada apa namanya qailnya saja. Karena Anda tidak mengatakan ini qaulnya fulan, tapi saya percaya ini adalah benar. Pada saat itu ya dalilnya mana di atas ini adalah pendapat fulan. Apalagi kalau yang mengatakan semacam ini menceritakan pendapat-pendapat ini sebagai dalil. Yakni Ibn Taimiyah mengatakan ini adalah qaul Imam Ahmad dan mengatakan karena ini qaul Imam Ahmad, perkataan saya juga benar. Hadza huwa muhtajjan biha muayyidan qaulahu, dan dia menguatkan pendapatnya dengan perkataan Imam Ahmad. Yang mana dia mengklaim bahwasanya pendapat ini memang nisbatnya benar kepada akabirul ulama daripada muslimin. Karena li'annahu yaqul idza kana, karena dia mengatakan kalau akabirul ulama itu mengatakan dengan ini, maka fahadza muayyidun liqauniha shahihah fi nafsiha. Jadi kalau pendapat saya tajsim dan Imam Ahmad mengatakan tajsim, sama. Imam Ahmad mengatakan apa namanya tajsim. Dia merasa selama Imam Ahmad mengatakan tajsim, ini adalah sokongan untuk pendapat saya. Padahal nisbat kalimat ini kepada Imam Ahmad bermasalah. Apalagi yang dijelaskan bukan Imam Ahmad saja, Imam Ahmad wa jumhur a'immatul Islam wal aqli shori, semacam itu. Karena ini bisa menjadi sokongan terhadap apa yang dia yakini. Padahal nisbatnya tajsim ke Imam Ahmad zur, nisbah yang bohong, nisbah yang dusta. Begitu pula kepada a'immatul Islam. Aywa. Falyasiku ba'da dzalika ayyqala innahu la yaqulu biha bal yasuquha ala lisani qawli. Bisa. Kemudian para pengikutnya mengatakan dia tidak mengatakan hal ini hanya hikayah saja ala lisani qawliha. Aywa. Wa ma'na qawnahu. Wa ma'na qawnahu yubayyinu bi wuduhin anna Ibn Taimiyah ya'taqidu anna al-mawjudati kullaha wajibaha wa mumkinaha imma an takuna mutahayyizah bidatiha. Aywa. Dan apa yang kami nukil secara wuduh, secara jelas menjelaskan bahwasanya memang benar-benar Ibn Taimiyah itu meyakini bahwasanya setiap maujudat semuanya yang wajib atau yang mungkin itu ya imma mutahayyizah secara independen atau qaimah dengan yang mutahayyiz, dan ini pendapat yang sesuai untuk khaliq dan makhluk. Maka khaliq itu imma mutahayyiz bidatihi au qaimun bima huwa mutahayyiz bidatihi, dan tidak mungkin sani, tidak mungkin Allah itu khaliq itu qaimun bil mutahayyiz akan menjadikan sifat. Kenapa? Karena istilzamihil iftiqar, karena sifat yaftakir ila dzat kama huwa wadih, maka yalzamu subutil qismil awal fi dzatillah. Apa? Mutahayyiz bidati Allah, mutahayyiz bidati menurut Ibn Taimiyah. Dan kita tidak perlu untuk ilzamnya, dan kita tidak perlu untuk nulzim Ibn Taimiyah atas apa yang beliau katakan ini. Ilzam ini dengan lawazimnya. Tidak perlu kita menginginkan lawazim ini kepada Ibn Taimiyah. Kenapa? Karena ibarat Ibn Taimiyah sendiri sorihah, bukan bukan lazim. Li'annahu yusrihu biha laisa marratan bal marrat. Tidak perlu kita menyebutkan dalalah iltizam daripada kalamnya Ibn Taimiyah atas masalah ini, tapi kalamnya Ibn Taimiyah menunjukkan kepada makna ini bidalalatil mutabaqah. Hadza huwa makna sharih. Bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Kalau ada dalalah mutabaqah, untuk apa dalalatul
iltizam ada dalatul mutabaqah kok. Ayo. Wa nahnu amanati wala yatruku majal li ahadin kayasifu ma'anihi ila ghairiha fahiya wadihatun sharihatun fi hadzal amr. Dan tidak Ibn Taimiyah tidak meninggalkan celah bagi siapapun untuk memahami yang lainnya. Ibn Taimiyah menulis ini agar dipahami seperti apa yang dipahami oleh apa yang dia inginkan, yaitu imam mutahayyiz atau qaimun bil mutahayyiz. Wa idza adafna lidzalika anna haqiqatal jismi al-istilahi wal mutahayyiz kama naqala huwa. Kalau kita menambahkan daripada itu bahwasanya haqiqatul jism istilahi itu adalah mutahayyiz seperti yang dinukil Ibn Taimiyah sendiri, maka ini pun juga qaul ini pun juga tasrih aidon bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu jisim dengan makna istilahi, dan ini adalah perkara yang tidak mau diterima, yang pengikutnya itu tidak mau menerimanya dan berusaha untuk mengingkarinya, bermain-main dengan ibaratul rajul wa yad'una anna man yunsibu ilaihi hadzal qaula yakdzib alaihi wa yaftari alaihi wa yunsibu ilaihi ma lam yaqul bihi. Berikut Ibn Taimiyah tidak mau menerima ini dan berusaha untuk mengingkarinya, bermain-main dengan ibarat dan mengklaim yang menisbatkan pendapat ini kepada Ibn Taimiyah berdusta atas Ibn Taimiyah dan tidak amanah di dalam penukilan. Dan ini semuanya daripada permainan-permainan mereka dalam ibarat dan usaha mereka yang yaisah ini yang putus asa, usaha mereka yang putus asa untuk menyembunyikan hakikat keyakinan Ibn Taimiyah agar mereka diberi kesempatan lain untuk marketing akidahnya Ibn Taimiyah dengan klaim bahwasanya annahu la yaqulu, yakni dengan klaim bahwasanya Ibn Taimiyah tidak berkata kecuali apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ini sangat jauh sekali apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah, bukan yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, kan tapi itu adalah akidah yang beliau pahami sendiri, jauh daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang namanya ahli bidah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sampai sini dulu. Yang akan datang kita akan masuk pembahasan yang baru, i'tiqad anna kullu mawjudin qaimun bi nafsihi wa jismihi. Kita akhiri sampai sini. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.